Salam, selamat pagi. Gimana kabar Bapak Ibu dan Saudara? Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin Bapak Ibu dan Saudara baru pertama kali datang ke IPC pada hari ini. Bapak Ibu, kita selama hampir 2 tahun ini sudah menjalani journey bersama dengan Kejadian, dan hari ini kita sampai pada Kejadian 50, Kejadian terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara kepengen tahu serial Kejadian, Saudara bisa mengunjungi YouTube IPC supaya bisa melihat keberlanjutan antar dari Kejadian 1 sampai Kejadian 50 hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu dan Saudara mengikuti ini secara serial dari Kejadian 1 sampai Kejadian 50, maka saudara kita akan menemukan satu fakta tentang Kejadian. Fakta apa saudara? Nah, nggak baca Kejadian kan ya? Nggak ada fakta? Saudara, kalau saudara memperhatikan dari Kejadian 1 sampai 50, maka ada sebuah fakta yang menarik, yaitu kejadian itu dimulai dengan penciptaan di mana Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan manusia yang kita bisa katakan sedang menciptakan kehidupan, memulai kehidupan. Dan kemudian kejadian itu berakhir dengan kematian. Setuju? Setuju ya? Saudara, ini sesuatu yang menarik. Kenapa dalam konteks waktu itu ada satu kitab yang dimulai dengan kehidupan dan ditutup dengan kematian. Dan di dalam rentang waktu yang panjang itu, saudara, ada berbagai peristiwa yang terjadi. Nah, secara garis besar, saudara, dalam rentang waktu itu kita melihat bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Bagaimana Allah menghukum manusia dan kemudian dia menyelamatkan manusia itu melalui keluarga Nuh. Dan setelahnya kita melihat bagaimana kesombongan manusia itu diagungkan dengan menara Babel. Dan kemudian setelah itu kita melihat Allah memilih Abraham sebagai bagian dalam persiapan untuk penyelamatan. Melalui pemilihan Abraham itu, saudara, kita melihat bahwa Allah sedang mempersiapkan tentang penyelamatan. Dan penyelamatan itu semakin jelas. Dan persiapan penyelamatan itu terus berlanjut dalam perjalanan keturunan Abraham. Melalui Ishak, melalui Yakub, dan melalui keturunan Yakub 12 anak. Dan ketika Yakub memberikan berkat yang kita bahas pada minggu lalu, keselamatan itu semakin jelas ketika Yakub memberikan berkat kepada siapa? Kepada Yehuda, di mana di sana kita melihat Kristus sedang disiapkan pada perjanjian baru, saudara. Dan kemudian diakhiri dengan kematian pada Kejadian. Dalam rentang waktu itu, saudara, ada banyak keputusan, ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang terjadi. Tapi semuanya berakhir dengan kematian. Apa artinya, saudara? Kematian itu adalah kepastian. Di dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang terjadi. Tapi ingat baik-baik, kematian itu adalah kepastian. Siapapun di antara kita yang merasa awet muda, ingat saudara, kematian itu pasti terjadi. Persoalannya, keputusan apa yang kita ambil sebelum kepastian itu terjadi? Saudara, kejadian ini seperti kehidupan manusia, bukan? Kejadian 1 sampai 50 itu ibarat kehidupan manusia. Dimulai dengan apa, saudara? Dimulai dengan lahir. Ada yang tiba-tiba kuliah enggak? Tiba-tiba anaknya, saudara punya anak, lalu tiba-tiba lahir 2 hari, tiba-tiba sudah lulus kuliah. Enggak ada kan ya? Ada berbagai fase kehidupan yang dilewati. Dia mulai dari lahir, menjadi muda dewasa. Dan di dalam rentang waktu yang tidak begitu panjang itu, saudara, ada banyak keputusan yang diambil oleh seseorang. Ada banyak peristiwa yang dilalui seseorang. Ada suka, ada duka. Ada sakit, ada sehat, tapi pada ujungnya, saudara, kita berhadapan dengan apa? Kematian. Artinya kematian itu sesuatu yang pasti. Tapi sebelum kematian itu terjadi, keputusan apa, peristiwa apa yang saudara create di dalam hidupmu? Itu menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, saudara. Kalau kita melihat Kejadian 50, Bapak Ibu dan Saudara, Kejadian 50 itu seperti akhir daripada kehidupan.
Penulis Kejadian tentunya menaruh kematian pada Kejadian 50 dengan tujuan bahwa kehidupan itu tentu pasti akan berakhir. Tetapi yang harus diingat, janji Allah itu tidak berakhir. Sekalipun Yusuf mati, sekalipun Yakub mati, tetapi janji Allah itu tidak pernah berhenti. Kematian Yakub dan kematian anak-anak Yakub yang lainnya tidak pernah menghentikan janji Allah kepada mereka. Janji Allah itu adalah tanah perjanjian. Tetapi sekalipun mereka ada di Mesir, pikiran tentang tanah perjanjian itu selalu ada di hati anak-anak Yakub. Kenapa? Sekalipun keturunan itu mati, ada satu janji Allah yang tidak pernah berhenti. Kejadian 50, saudara, kita melihat bahwa akhir daripada kehidupan. Tetapi apa yang terjadi? Perjanjian Allah itu senantiasa terus berjalan sampai nanti Yesus datang kedua kali, saudara. Mari kita kembali kepada Kejadian 50, saudara. Kita melihat di dalam Kejadian 50 itu ada kesedihan besar yang mendalam yang dilakukan atau dialami oleh Yusuf oleh karena ayahnya meninggal. Ada kesedihan mendalam oleh karena orang yang dia cintai mati. Dan tentunya saudara, kesedihan yang dialami oleh Yusuf dan saudara-saudaranya itu adalah kesedihan yang normal. Apalagi Yusuf, saudara, sebagai anak yang dia harus meninggalkan orang tuanya di umur 17 tahun. Ada banyak waktu yang terhilang di antara Yakub dan Yusuf. Dan kesedihan yang ditunjukkan kepada kita pada ayat pertama pasal 50 adalah kesedihan dari ketulusan hati seorang Yusuf terhadap ayahnya. Sama halnya kalau kita, saudara, ketika orang tua kita kan menginginkan orang tua bersama dengan kita. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Tapi kemudian, saudara, itu bukan poin penting di dalam bagian ini. Bukan kesedihan itu. Tetapi setelah peristiwa itu terjadi, setelah kematian Yakub dan kemudian Yusuf menepati janjinya kepada Yakub untuk menguburkan di Kanaan. Ada peristiwa yang terjadi, ada keputusan, ada dua keputusan yang diambil oleh Yusuf sebelum nanti pada ayat 26 dikatakan dia mati. Sebelum Yusuf mati, ada dua keputusan yang dia ambil. Pertanyaannya, keputusan apa itu, saudara? Pertama, keputusan yang pertama adalah keputusan menegaskan kembali pengampunan itu. Sebelum dia mati, dia menegaskan kembali pengampunan kepada saudara-saudaranya. Apa yang terjadi dalam bagian ini, saudaraku? Setelah Yakub meninggal, dalam kisah ini diceritakan bahwa anak-anak Yakub yang lainnya itu memikirkan bahwa Yusuf itu masih memiliki dendam kepada mereka. Coba perhatikan ayat 15, saudara. Apa kata mereka di sana? Boleh jadi. Nah ini nih kalau udah pakai boleh jadi itu kan kira-kira, saudara. Mereka mengira-ngira boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya sebelumnya. Ingat kata pertama tadi apa, saudara? Boleh jadi. Boleh jadi. Apakah iya? Belum tentu, saudara. Kan seringkali dalam hidup kita kan seperti itu, saudara. Ngira-ngira doang ini. Kira-kira aja boleh jadi Yusuf marah sama kita. Dan kemudian, saudara, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan yang belum tentu, yang belum tentu disampaikan oleh Yakub kepada mereka sebelum ia mati. Setuju? Jadi mereka memulai asumsi dulu bahwa boleh jadi Yusuf marah sama kita dan kemudian nyuruh orang dengan mengatakan dulu Yakub sebelum mati, sebelum mati, dia memberikan pesan supaya engkau mengampuni saudara-saudaramu. Seakan-akan Yakub memberikan pesan untuk mengampuni kesalahan saudara-saudara dan seakan-akan, ingat ini saudara, kembali ke pasal 45. Seakan-akan peristiwa 45 itu tidak pernah terjadi dan tidak sempurna. Pertanyaannya, peristiwa apa pada pasal 45?
Apa? Nggak apa-apa, buka Alkitab, saudara. Pasal 45 itu, saudara, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Apa yang terjadi di sana, saudara? Dia memberikan pengampunan, kan? Artinya pengampunan itu sudah selesai pada pasal 45. Pengampunan yang Yusuf lakukan pada pasal 45 itu sudah selesai, sudah final, sudah finish. Tapi kenapa mereka masih ada dalam persoalan ini? Dalam percakapan ini, saudara, ada beberapa persoalan yang perlu dibereskan dalam kehidupan anak-anak Yakub. Pertama, saudara, mereka itu masih dihantui dengan persoalan masa lalu, yakni ketika menjual Yusuf dan telah menciptakan konspirasi tentang kematian Yusuf. Mereka dihantui oleh persoalan itu. Yang kedua, saudara, mereka tidak yakin 100% pada rekonsiliasi dan pengampunan yang diberikan oleh Yusuf pada pasal 45 ketika ia memperkenalkan diri. Dan ketiga, anak-anak Yakub ini masih hidup dalam persoalan yang sama. Apa persoalan yang sama, saudara? Masih suka manipulasi. Mereka memulai manipulasi mereka itu sederhana, saudara. Bisa jadi dan dahulu. Bisa jadi Yusuf masih dendam kepada kita, dahulu Yakub mengatakan seperti ini. Maka saudara, tangisan Yusuf pada pasal 50 ayat 17c. Coba perhatikan, saudara, di sana dikatakan, lalu menangislah Yusuf ketika mendengarkan mereka berkata demikian kepadanya. Tangisan dia bukan tangisan karena mereka datang, bukan. Tangisan dia karena mereka itu belum merasakan, mereka masih mengatakan Yusuf itu masih dendam kepada kita. Dia belum menyelesaikan persoalan dengan kita. Dia masih menyimpan sesuatu untuk kita dan kemudian kita akan dibalaskan kepada kita. Itulah tangisan yang terjadi dalam diri Yusuf. Artinya tangisan itu adalah tangisan karena dia melihat saudara-saudaranya ini masih hidup dalam persoalan yang sama dahulu. Masih hidup dalam keadaan seperti sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yusuf menegaskan bahwa yang terjadi sebelumnya itu kembali dia tegaskan. Yang terjadi sebelumnya itu adalah bagian dari rencana Allah. Dan ini adalah bagian daripada rencana Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan kehidupan. Dan kemudian, saudara, Yusuf memberikan kepastian kepada mereka bahwa ia akan tetap memelihara kehidupan anak-anak Yakub yang ada di Mesir. Kejadian 50 ayat 19, saudara, adalah peristiwa pengulangan pada kejadian 45. Diulang kembali, saudara. Yang berarti apa yang terjadi pada kejadian 45 itu, saudara, sudah final, cuma ditegaskan kembali. Ini loh yang terjadi. Sudah terjadi, tapi saya ingatkan kamu lagi. Bahwa pengampunan itu aku sudah berikan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dalam dunia kita hari ini, bagaimana kita memberikan pengampunan? Seringkali kan dalam kehidupan kita itu, begini saudara, kalau orang balas baik dengan baik itu apa? Kalau orang balas baik dengan baik itu apa? Kalau saya baik kepada Kohandi, Kohandi baik kepada saya itu apa? Itu humanity. Kemanusiaan, manusia banget saudara. Tapi kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan. Oh, jemaat IPC tidak pernah jahat, puji Tuhan. Itu perbuatan iblis, saudara. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah tindakan ilahi. Dan inilah yang terjadi di dalam konteks saudara-saudara Yusuf dan Yusuf sendiri. Memang mereka sudah membuat kejahatan pada masa lalu. Tapi dia mengatakan sekarang semua itu adalah bagian daripada rencana Allah.
jangan takut, aku akan memelihara hidupmu dan aku akan menjamin engkau. Tapi kenapa saudara, anak-anak Yakub sepertinya tidak puas dengan kejadian 45 itu? Kenapa mereka masih mengingat-ingat persoalan mereka padahal sudah selesai? Kenapa mereka masih hidup dalam persoalan yang sama? Mereka sudah diampuni secara teologis. Ini bagian daripada rencana Allah. Bahkan Yusuf memelihara hidup mereka. Keyakinan saya saudara, bahwa pada pasal 45 itu, mengenai pengampunan dan rekonsiliasi, masih belum terselesaikan di dalam diri anak-anak Yakub. Perasaan sangat bersalah itu masih menghantui kehidupan anak-anak Yakub. Sekalipun mereka sudah merasakan efek daripada pengampunan itu. Yaitu apa saudara? Mereka tinggal bersama dengan Yusuf di Mesir dan hidup mereka terpelihara. Bagian ini saudara menjadi gambaran dalam kehidupan kita hari ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bagian ini adalah gambaran dari kehidupan kita dan kita melihat bagaimana pengorbanan Kristus itu sudah selesai sebenarnya pada masa lalu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf pada bagian itu saudara, adalah gambaran daripada pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya. Artinya semua kita yang percaya kepada Kristus mendapatkan pengampunan itu. Apa yang ditujukan oleh Yusuf pada bagian ini, memberikan sebuah kepastian kepada kita bahwa pengorbanan Kristus itu sekali untuk selamanya dan setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan bagian dalam pengampunan itu. Tetapi sekalipun demikian saudara, banyak orang percaya hari ini tidak begitu yakin pada pengampunan itu. Banyak orang percaya hari ini merasa diri terlalu kotor untuk datang kepada Tuhan. Itu kan persoalan daripada anak-anak Yakub saudara. Sudah ada pengampunan pada pasal 45 tapi masih merasa, aduh jangan-jangan Yusuf masih jahat berbuat balas dendam kepada saya. Jangan-jangan dia membalaskan sesuatu itu kepada saya lagi. Dan ini yang namanya guilt trip saudara. Perasaan merasa bersalah itu begitu melekat pada kehidupan orang percaya hari ini. Merasa diri terlalu kotor untuk menerima pengampunan dari Kristus. Merasa diri paling tidak layak untuk menerima pengampunan, menerima anugerah daripada Kristus. Biasanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita hari ini, pikiran-pikiran ini terus mengganggu kita. Coba perhatikan saudara, biasanya ada pikiran begini saudara, kamu itu tidak pantas datang kepada Tuhan. Kamu itu tidak pantas datang kepada Tuhan. Dosamu itu terlalu besar. Dan kamu pasti tidak bisa diampuni. Dosamu itu sudah terlalu besar dan dosamu itu tidak pantas untuk diampuni. Atau bisa jadi saudara dalam pikiran kita hari ini, kamu itu bukanlah anak Tuhan yang sejati. Kamu itu bukan anak Tuhan yang sejati dan terus jatuh di dalam dosa. Ingatlah apa yang kamu lakukan dahulu. Bagaimana kamu bisa melupakan dosa-dosamu? Kalau orang lain tahu dosamu, maka mereka pasti menjauhimu. Kamu tidak cocok datang ke gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran seperti ini bisa menjadi momok dalam kehidupan orang percaya hari ini. Sekalipun dia sadar dan tahu bahwa pengorbanan Kristus itu sudah final untuk selama-lamanya. Apa yang ingin saya katakan kepada kita hari ini saudara, belajar dari Yusuf. Yusuf memberikan pengampunan sebagai analogi pada pengampunan Kristus hari ini. Yang sudah selesai dan final kepada kita. Artinya saudara, orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah diampuni melalui karya Kristus di atas kayu salib. Identitas kita adalah sebagai anak-anak Allah yang dicintai dan diterima. Bukan berdasarkan kepada kesempurnaan kita, tetapi kasih Tuhan yang tak terbatas kepada saya dan saudara. Siapakah manusia yang sempurna hari ini saudara?
kesempurnaan manusia itu adalah ketidaksempurnaan. Dan tentunya kita tidak akan bisa dan tidak bisa meraih kesempurnaan yang Tuhan berikan standar kepada kita. Tapi hanya oleh kasih karunia saja. Hanya oleh kasih karunia kita bisa mendapatkan pengampunan Dia. Dan kita layak menjadi anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi keputusan pertama yang dilakukan oleh Yusuf sebelum kematian itu menjemput dia. Menegaskan kembali pengampunan kepada saudara-saudaranya. Sekaligus menjadi analogi bagi kita hari ini. Untuk apa? Untuk melihat bahwa pengorbanan dan pengampunan Kristus itu sesuatu yang kita perlukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita itu tidak banyak. Keputusan apa yang engkau akan ambil ketika hal seperti ini terjadi pada dirimu. Keputusan yang kedua saudara, yang diambil oleh Yusuf ketika melihat kondisi ini. Keputusan yang kedua adalah dia tetap mempercayakan diri kepada Allah. Atau tetap percaya kepada Allah dan kepada janji Allah sendiri. Seperti yang saya ungkapkan tadi sebelumnya saudara, bahwa sekalipun orang-orang atau anak-anak Yakub ini ada di Mesir, pikiran mereka tentang tanah Kanaan itu selalu ada di benak mereka. Terutama Yusuf saudara yang telah meninggalkan tanah Kanaan sejak muda. Pikiran itu selalu ada dan tidak pernah hilang. Tetapi bagaimana mewujudkan kerinduannya untuk datang atau untuk berkunjung ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Secara fisik ia sudah tidak sanggup lagi. Dia sudah tua saudara. Dikatakan di dalam pasal 50 itu, ketika Yusuf mati 110 tahun, artinya sudah sepuh saudara. Yang kemudian dia mengatakan kepada anak-anak Israel, Kejadian 50 ayat 24, kata Yusuf kepada mereka, tidak lama lagi aku akan mati. Ini menunjukkan saudara ada sebuah realita yang tidak bisa dihindari, yaitu kematian itu sendiri. Tetapi bagaimana dengan tanah perjanjian? Bagaimana dengan tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Ayat ini saudara berlanjut dengan pernyataan. Setelah dia mengatakan, setelah ini aku tidak ada lagi. Tapi pernyataan berikutnya itu menjadi menarik. Tetapi Allah pasti akan memperhatikan kamu. Dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang dijanjikan Allah dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat ini saudara mengungkapkan beberapa hal kepada kita. Pertama, sekalipun Yusuf mati, tetapi Allah memperhatikan kamu. Sekalipun dia mati, tetapi Allah memperhatikan kamu. Artinya apa? Kematian Yusuf tidak berarti pemeliharaan Allah berhenti atas Israel. Ketika dia mengatakan sebentar lagi aku akan mati, tapi Allah akan memelihara kamu, itu berarti tidak berpengaruh kematian Yusuf. Yang penting pemeliharaan Allah itu terus berlanjut, pemeliharaan Allah itu tidak berhenti. Artinya Yusuf hanya sebagai alat pada masa itu untuk mempertahankan kehidupan keturunan Yakub. Tidak lain dan tidak lebih dari itu saudara. Yusuf hanya dipakai oleh Allah pada masa itu untuk menyelamatkan keturunan Yakub, anak-anak pilihan Allah. Yang kedua saudara, dikatakan sekalipun Yusuf mati, tetapi Allah akan membawa kamu keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Artinya, kalau dahulu Allah yang membawa mereka datang ke Mesir melalui Yusuf untuk memelihara kehidupan, tentu dengan pasti Allah membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah dengan sumpah, dengan cara Allah sendiri. Yusuf mati boleh, pemeliharaan Allah tetap jalan, dan cara Allah nanti membawa orang Israel keluar tanah Mesir tetap jalan. Yang ketiga, dalam diri Yusuf ada sebuah keyakinan bahwa Mesir itu hanya persinggahan untuk menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Saudara bayangin ya, kalau Yusuf itu
mati dan dikubur di tanah Mesir. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau Yusuf mati, dikubur di tanah Mesir, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yusuf itu kan penguasa besar, saudara. Saya punya keyakinan. Dia mati, dikubur di Mesir, dia pasti dibuatkan piramida, saudara. Kenapa? Dia penguasa dan perlu dikenal. Dia yang menyelamatkan orang Mesir dan orang Kanaan. Mana mungkin tidak diberikan sesuatu sebagai simbol bahwa kita dulu ada orang namanya Yusuf, pernah menyelamatkan kita. Tapi yang terjadi, saudara, dia tidak mengatakan kamu kubur saya di sini. Yusuf meminta anak-anak Israel untuk membawa tulang-tulangnya pulang ke tanah Kanaan. Sesuatu yang mustahil, saudara. Dan dia meminta itu dengan sumpah, sama seperti Yakub meminta dengan sumpah kepada Yusuf supaya dia dikubur di tanah Kanaan. Dan hal yang sama dilakukan oleh Yusuf. Mari kita memperhatikan bagian ini, saudara. Allah menjanjikan tanah Kanaan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub meminta Yusuf dengan sumpah untuk menguburkannya di Kanaan. Dan itu sudah terjadi. Dan Yusuf meminta dengan sumpah agar dia dibawa ke tanah Kanaan juga. Dan ketiga peristiwa ini, saudara, ada satu benang merah yang membangun harapan dan kepercayaan Yusuf pada janji Allah. Dia tahu ada janji Allah pada waktu sebelumnya, kemudian Yakub sudah mati dan sudah dikuburkan di tanah Kanaan. Sekarang giliran dia melihat ada tanah perjanjian. Artinya jika Yusuf bersumpah untuk membawa Yakub ke tanah Kanaan dan itu telah terjadi, alangkah lebih pastinya lagi tentang janji Allah dengan sumpah tentang tanah perjanjian. Dan oleh karenanya ia melihat satu generasi berikutnya akan ke tanah Kanaan dan meminta mereka membawanya ke sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, permintaan Yusuf ini sedikit tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal, saudara? Dia tidak tahu kapan anak-anak Israel itu keluar. Dia tidak tahu kapan anak-anak Israel itu kembali ke tanah Kanaan. Hanya saja ia begitu yakin dengan iman bahwa Allah pasti akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Apa yang kita bisa katakan dalam bagian itu, saudara? Permintaan Yusuf itu adalah gestur dari iman. Permintaan Yusuf itu adalah gestur dari iman. Dan ini dikutip di dalam Ibrani pasal 11 ayat 22. Dikatakan karena iman menjelang kematiannya. Yusuf menyebut tentang keluarnya orang Israel. Dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Saudara, ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Dikutip di dalam perjanjian baru. Dan keyakinan iman daripada Yusuf itu, saudara, tidak mengecewakan. Dia menaruh keyakinannya kepada Allah dan janji Allah. Dan keyakinan itu tidak mengecewakan dia. Mari kita coba perhatikan, saudara. Keluaran 13 ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel dengan sumpah, dengan sungguh-sungguh. Allah pasti memperhatikan kamu dan kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Bayangkan, saudara. Dari Yusuf ke Musa itu kira-kira berapa tahun? Kurang lebih kalau saya 400 tahun kurang lebih. Kenapa? Karena Firaun yang ada di Keluaran adalah Firaun yang tidak kenal Yusuf. Oke. Kapan kita tidak dikenal setelah mati? Generasi berapa yang tidak akan kenal kita setelah mati? Kira-kira dulu, saudara, supaya
Kira-kira kalau kita mati hari ini, kira-kira generasi berapa yang akan ingat saya nanti? Paling yang ingat apa? Kuburan kita kan? Ini antara Yusuf dan Firaun itu saudara, begitu panjang. Dan janji, Musa melakukan itu. Kapan dia dikubur? Kapan dikubur itu tulang-tulang Yusuf? Lebih jauh lagi saudara. Setelah dibawa dari tanah Mesir oleh Musa, lalu enak hidup Yusuf saudara. Tulangnya itu keliling tanah Kanaan 40 tahun. 40 tahun di padang gurun saudara keliling. Dan dia baru dikubur. Yosua pasal 24 ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir. Mereka kuburkan di Sikem di tanah yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, ayah Sikem. Yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Apa yang kita bisa katakan dalam hal ini saudara? Yusuf itu menaruh pengharapannya pada Allah dan janji Allah tentang tanah perjanjian. Ia percaya pada janji Allah sekalipun ia tidak pernah melihat pemenuhan janji Allah itu. Ia percaya kepada Allah yang sudah berjanji bahwa akan ada tanah perjanjian. Dan dia mengatakan, bawa aku ke sana. Aku tidak mau ada di Mesir, bawa aku ke sana. Mesir itu bukan tempatku, tapi tempatku adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yusuf melihat bahwa Mesir itu bukanlah warisannya. Yusuf melihat bahwa kekuasaan di Mesir itu tidak lebih baik daripada tanah perjanjian. Warisannya adalah tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekalipun Yusuf mati di Mesir, ia menginginkan tanah perjanjian sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi dia. Saudara, kita di dalam Yesus hari ini, warisan kita itu apa? Ketika saudara menjadi orang percaya kepada Tuhan, warisan kita itu apa? Hati kita itu terpaut pada siapa? Yusuf memberikan teladan iman bagi kita hari ini. Pertama, ia percaya pada pemeliharaan Allah atas hidup orang Israel. Dan itu menjadi kepercayaan kita hari ini, saudara. Allah memelihara hidup kita. Ia percaya pada Tuhan adalah Allah yang menepati janji ini yang luar biasa. Allah berjanji dan dia percaya Allah itu akan menepati janjinya. Dan di dalam kitab suci kita, saudara, ada banyak janji dari Allah kita yang menjadi pegangan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita itu kira-kira berapa tahun sih? Di antara kita ini ada yang umur 80 tahun, saya tahu. Ada 88 tahun. Tapi kira-kira umur kita itu mau berapa tahun? Dalam Mazmur itu dikatakan, saudara, bahwa kenapa? Ada yang mau 100. Saudara, dalam Alkitab itu dikatakan bahwa umur manusia itu berapa? 70. Kalaupun 80 tahun itu apa? Ya sukacitanya itu ya sakit penyakit, saudara. Itu sukacita. Saya coba membagi begini, saudara. Umur manusia itu anggap 70 tahun, saudara. 70 tahun, umur kita itu 70 tahun. Kita bagi dalam 7 hari. Oke? Kalau saudara lahir, kalau saudara umur sekarang itu 0 sampai 10 tahun, saudara masih hari Senin. Oke? Saudara hari Senin ya. Kalau saudara umur 11 sampai 20 tahun, saudara hari Selasa. Ada yang hari Selasa? Oh, udah lebih dari hari Selasa. Kalau saudara umur 21 sampai 30 tahun, saudara ada di hari Rabu. Ada yang hari Rabu, udah Rabu malam. Kalau saudara umur 31 sampai 40 tahun, saudara hari Kamis. Saya sudah Kamis malam, saudara, Kamis sore.
Udah mau menjelang hari Jumat, saudara. Kalau umur 41 sampai 50, saudara hari Jumat. Hari Jumat ada? Oh, nggak berani angkat tangan. Hari Jumat. Kalau saudara umur 51 sampai 60, saudara hari Sabtu. Kalau saudara siapa yang hari Sabtu? Oh, udah banyak. Ya nggak apa-apa. Kalau saudara umur 61 sampai 70, saudara hari Minggu, hari ini. Hari Minggu itu harinya, kalau sini bukan hari Tuhan ya. Ada yang hari Minggu, saudara. Oh, Pak Ucok udah hari Minggu. Saudara, orang nanya ke saya, Pak Melki, kira-kira kalau udah lebih dari 70 tahun, itu hari apa? Kenapa? Kan tadi saya bagi 7 hari doang. Artinya hari libur. Saya bilang itu harinya Tuhan. Tapi bukan berarti saudara kalau saudara hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bukan harinya Tuhan. Kita ini ada di ruang tunggu kembali kepada Sang Khalik, bukan? Tapi sebelum saya dan saudara kembali kepada Sang Khalik, kembali ke pangkuan Bapa, apa yang harus kita lakukan hari ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Jika itu berakhir besok, keputusan apa yang akan kita ambil hari ini? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Melalui kehidupan Yusuf, kami belajar banyak hal selama ini. Melalui kejadian dari 1 sampai 50, banyak pelajaran penting kepada kami. Melihat Kristus, melihat persiapan penyelamatan melalui Kristus. Dan kami tahu Tuhan suatu saat nanti kami hidup ini akan berakhir. Biarlah kekuatan daripada Engkau sendiri Tuhan, menolong kami untuk mengambil keputusan-keputusan terpenting dalam hidup kami hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Tuhan yang terus berbicara kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.